Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini, Anul Story akan menceritakan alur cerita dari serial anime yang berjudul Musaigen no Phantom yang rilis pada tahun 2016. Anime ini menceritakan saat umat manusia bisa melihat makhluk halus atau disebut dengan phantom. Hal itu terjadi karena ada kecelakaan biologis yang menginfeksi otak manusia, dan anak-anak yang lahir setelah kejadian tersebut memiliki kekuatan spesial untuk melawan phantom. Salah satunya sang MC kita Haruhiko Ichijo. Haruhiko awalnya diremehkan karena hanya mempunyai kekuatan penyegel, tapi setelah berjalannya waktu ternyata Haruhiko mempunyai kekuatan yang overpower. Nah, tidak usah berlama-lama lagi, Mimin akan ceritain alur ceritanya. Tapi sebelum itu, siapkan cemilan, ambil posisi rebahan yang nyaman, dan selamat menonton. Di awal cerita, seorang wanita mungil yang bernama Ruru membangunkan pria yang bernama Haruhiko Ichijo. Haruhiko yang terbangun terkejut melihat jam yang menunjukkan 7:30. Dia kemudian mempersiapkan diri dan akan berangkat ke sekolah. Dengan perasaan khawatir, Haruhiko kemudian berlari dan berhasil menaiki kereta dan datang tepat waktu ke sekolahnya. Haruhiko bersekolah di Akademi Hosea. Di akademi ini terdapat jenjang lengkap mulai dari SD sampai SMA. Dan Haruhiko merupakan murid pindahan. Dia sudah membaca semua buku yang ada di perpustakaan Akademi Hosea. Setelah Haruhiko sampai di sekolah, dia akan membantu seniornya yang bernama Mai Kawakami yang sedang melawan phantom. Phantom sendiri merupakan makhluk supranatural yang dulunya dianggap tahayul. Tapi setelah terjadi kecelakaan biologis yang membuat otak manusia terinfeksi, manusia kemudian bisa melihat phantom. Dan setelah kejadian itu, anak-anak yang lahir mempunyai kekuatan istimewa untuk melawan phantom. Salah satunya Mai dan Haruhiko. Tapi tidak semua phantom memiliki sifat jahat. Ada juga yang baik seperti Ruru. Dan Ruru selalu mengikuti Haruhiko kemanapun dia pergi. Lanjut ke cerita, Mai yang mempunyai kekuatan bela diri dan beberapa elemen mencoba mengalahkan phantom tersebut. Tapi sayangnya dia gagal. Mai kemudian mempunyai rencana. Dia akan memanfaatkan jam besar di lapangan sekolah untuk menahan pergerakan dari phantom tersebut. Dan rencananya pun berhasil. Haruhiko kemudian menggambar phantom tersebut di bukunya dan Haruhiko berhasil menyegelnya. Ternyata Haruhiko mempunyai kekuatan penyegel dan pemanggilan phantom. Setelah phantom tersebut tersegel, Mai kemudian menggunakan kekuatannya dan menghancurkan phantom tersebut. Setelah itu, Buhemeno mengatakan bahwa Mai dan Haruhiko tidak mendapatkan bayaran setelah mengalahkan phantom. Hal itu dikarenakan mereka merusak jam yang ada di lapangan. Mendengar hal itu, Mai dan Haruhiko terlihat lesu. Mai dan Haruhiko masuk ke klub pemburu phantom. Mereka berada di tim E yang anggotanya hanya mereka berdua, dan mereka mempunyai reputasi yang buruk saat berburu phantom. Mai dan Haruhiko kemudian mempunyai rencana akan merekrut anggota baru. Setelah itu, saat Haruhiko berjalan menuju rumahnya, dia terkejut karena melihat kuburan. Padahal jalan yang setiap hari Haruhiko lalui saat pulang sekolah sama sekali tidak ada kuburan di sana. Setelah itu, Haruhiko melihat ada seorang gadis yang berada di kerumunan para phantom. Gadis tersebut kemudian membuka mulutnya dan menghisap semua phantom yang ada di sana. Hal itu membuat kuburan yang dilihat Haruhiko menghilang dan tempat itu kembali seperti semula. Kemudian Haruhiko bergegas menemui gadis tersebut. Gadis itu bernama Reina Izumi yang sekolah di akademi yang sama dengan Haruhiko. Haruhiko yang melihat potensi dari Reina berencana merekrut Reina untuk masuk ke timnya di klub pemburu phantom. Reina yang terkejut melihat Haruhiko yang antusias mengajaknya membuat dia bergegas pergi.
Keesokan harinya, Haruhiko menemui Reina kembali dan memohon kepadanya untuk ikut di klub pemburu Phantom. Awalnya Reina menolak ajakan Haruhiko, tapi saat Haruhiko mengatakan bahwa dia akan mentraktir Reina makan siang, Reina kemudian menyanggupinya. Mereka berdua pun makan siang di kantin sekolah, tapi Haruhiko merasa terkejut karena Reina mempunyai nafsu makan yang sangat banyak. Reina kemudian mengatakan bahwa dia ingin sekali makan di kantin sekolah, tapi karena kedua orang tuanya tidak memberikan uang saku, dia kemudian mengurungkan niatnya. Mendengar hal itu, Haruhiko kemudian menjelaskan tentang klub pemburu Phantom dan tugas-tugasnya sebagai pemburu dan pembasmi Phantom. Haruhiko juga menjelaskan bahwa murid yang berhasil membasmi Phantom dibayar dengan menggunakan barang, sehingga jika Reina bergabung maka kegiatan ini bisa dianggap pekerjaan sembilan dan Reina bisa juga mendapatkan makanan. Setelah itu, Haruhiko kembali menanyakan tentang kesediaan Reina untuk ikut di klub. Karena Reina belum yakin, Haruhiko kemudian mengajak Reina untuk melihat ruangan klub pemburu Phantom. Setelah tiba di sana, Reina kemudian berkenalan dengan Mai. Dan setelah itu, karena mendapat tugas dari Bu Himeno, mereka akan pergi untuk membasmi Phantom. Dan Reina juga ikut bersama mereka. Mai, Haruhiko, dan Reina pun menemukan Phantom tersebut. Phantom kali ini berbentuk tiang listrik. Dan Haruhiko menjelaskan bahwa Phantom tersebut merupakan Tsukumogami, yaitu Phantom yang lahir dari kemarahan perkakas yang dibuat oleh manusia. Phantom tersebut melakukan tarian limbo untuk menghormati diri sendiri. Reina pun kagum dengan pengetahuan yang dimiliki oleh Haruhiko. Setelah itu, Tsukumogami ingin dihormati oleh manusia. Haruhiko memiliki rencana untuk melakukan tarian limbo bersama para Phantom agar mereka dapat menyegelnya. Mereka kemudian melakukan tarian limbo. Karena Phantom tersebut belum merasa puas, mereka melakukan tarian tersebut sampai larut malam. Dan mereka berhasil melakukannya berkat keahlian yang dimiliki oleh Mai. Setelah itu, Phantom tersebut menyerahkan diri untuk disegel, dan Reina dengan kekuatan Phantom Ether-nya berhasil menyegelnya. Mai kemudian mengajak Reina untuk gabung di timnya, dan akhirnya Reina pun menyetujuinya. Karena Phantom-nya berhasil disegel, membuat tiang listrik yang Phantom rasuki kembali seperti semula. Setelah itu, mereka kembali ke akademi untuk melaporkannya ke Bu Himeno. Ketika sampai di sana, mereka melihat gadis berambut merah yang keluar dari ruangan Bu Himeno. Dan mereka kemudian masuk ke ruangan Bu Himeno untuk melaporkannya. Skin kemudian berpindah. Karena Haruhiko bisa menyegel dan memanggil Phantom lewat gambar, dia kembali membeli buku sketsa agar dia bisa kembali menggunakan kekuatannya. Tapi karena mulai hari ini Reina sudah bergabung di timnya, otomatis tugas penyegelan berada di tangan Reina. Oleh karena itu, agar Haruhiko bisa kembali berguna, dia memutuskan untuk mengasah kemampuan pemanggilan Phantomnya. Setelah itu, saat di sekolah, Haruhiko bertemu dengan Reina. Karena Ruru belum memperkenalkan diri, dia memberitahukan nama panjangnya kepada Reina. Tak lama setelah itu, gadis berambut merah yang pernah Haruhiko lihat tiba-tiba datang dan lewat di depan mereka. Haruhiko dan Reina pun mencoba memperkenalkan diri, tapi gadis itu tidak menanggapinya. Gadis berambut merah tersebut bernama Koito Minase. Ternyata saat di ruangan Bu Himeno, Haruhiko bertanya tentang Minase. Bu Himeno menjelaskan bahwa Minase merupakan murid yang mempunyai kemampuan istimewa dan mempunyai kekuatan di atas rata-rata. Oleh karena itu, dia sering bertugas sendirian. Dan Minase merupakan kandidat dari agensi pengendali Phantom. Pada siang harinya, Haruhiko dan teman-temannya kembali dipanggil ke ruangan Bu Himeno. Mereka akan ditugaskan ke fasilitas penelitian terbengkalai milik perusahaan Alayashiki. Perusahaan Alayashiki merupakan perusahaan yang menyebabkan kecelakaan biologis beberapa tahun yang lalu. Mereka ditugaskan di sana karena robot keamanan yang dulu berpatroli di perusahaan tersebut
tersebut berubah menjadi Phantom dan menyebabkan banyak masalah. Bu Himeno juga memberitahu jika sebenarnya Minase sudah lebih dulu mendatangi tempat itu sendirian atas perintah dari agensi, tapi karena Bu Himeno ingin Minase mengerti cara untuk bekerja sama, maka dia memutuskan untuk mengirim kelompok Haruhiko ke tempat yang sama dengannya dan membantunya untuk melakukan penyegelan Phantom. Di tempat lain, Minase sudah sampai di tempat penelitian dan dia dihadang oleh beberapa robot Phantom dan Minase kemudian menunjukkan kekuatan istimewanya. Tapi Minase belum bisa mengalahkan Phantom tersebut. Untung saja Mai dan teman-temannya datang membantunya. Berkat kerjasama Mai dan teman-temannya, robot Phantom tersebut berhasil dikalahkan. Setelah itu, Minase mengatakan bahwa kemampuan Reina dan Mai lumayan kuat, dan Minase kemudian pergi. Ruru yang penasaran dengan robot Alayashiki membuat dia mendekati robot tersebut dan mengambil sebuah alat yang ada di dalam robot itu. Karena baju yang dipakai Reina menjadi kotor, Haruhiko menawarkan agar Reina mampir ke rumahnya untuk membersihkan diri. Setelah Reina dan Mai selesai membersihkan diri, Ruru kemudian memberitahukan bahwa dia mengambil alat dari robot yang mereka kalahkan. Alat tersebut seperti ponsel yang mempunyai layar kecil. Ketika dilihat, di layar tersebut terdapat semacam kode yang terus bergerak. Dan setelah Haruhiko menyentuh tombol yang ada di alat tersebut, alat itu tiba-tiba mati dan tidak bisa menyala kembali. Setelah itu, Reina dan Mai pamit dari kediaman Haruhiko. Keesokan harinya di ruangan pemburu Phantom, Haruhiko memberitahukan bahwa alat tersebut tetap tidak bisa menyala meski dia berusaha memperbaikinya, dan Haruhiko berencana mengembalikan alat tersebut ke Alayashiki. Tapi Haruhiko akan mencoba memperbaikinya dulu. Haruhiko kemudian menunjukkan gambar yang dari tadi dia buat. Gambar tersebut ialah sesosok iblis yang bernama Markosias, dan Haruhiko akan menempa kemampuan pemanggilnya agar bisa membantunya dalam melawan Phantom. Setelah itu, Bu Himeno tiba-tiba datang dan meminta mereka untuk membasmi Phantom di asrama putri. Scan kemudian berpindah. Di depan asrama putri, dua orang gadis memberikan informasi bahwa ada Phantom yang mirip seperti UFO. UFO tersebut selalu muncul ketika para gadis akan mengganti pakaian. Tak hanya itu, UFO tersebut juga memfoto mereka saat berganti pakaian. Haruhiko dan teman-temannya kemudian datang ke salah satu kamar di asrama putri. Mereka kemudian menunggu kedatangan UFO tersebut. Karena UFO tersebut tak kunjung datang, Reina dan Mai akan memancing UFO tersebut keluar. Dengan cara mereka akan berganti pakaian yang membuat Haruhiko ditendang dari kamar. Tak lama setelah itu, UFO tersebut benar-benar muncul dan membuat keributan di dalam kamar, yang membuat Haruhiko masuk ke dalam kamar tersebut. Haruhiko kemudian memanggil Phantom Iblis Markosias untuk menangkap UFO tersebut. Dan ternyata Markosias yang dipanggil oleh Haruhiko tidak sesuai harapan. Tapi meski begitu, Markosias berhasil menangkap UFO tersebut, yang membuat Reina bisa menyegelnya. Setelah itu, karena melihat jari Haruhiko terluka, Reina tiba-tiba mengemutnya. Namun tak disangka luka di jari Haruhiko tiba-tiba sembuh. Hal itu membuat mereka yang melihatnya merasa terkejut. Setelah itu, Mai dan yang lainnya meminta maaf kepada kedua gadis yang mempunyai kamar, karena membuat kamar mereka menjadi berantakan. Beberapa hari kemudian, Mai dan kelompoknya diminta datang untuk menemui Bu Himeno di ruangannya, meski mereka saat ini sedang libur, dan Bu Himeno meminta Mai dan kelompoknya untuk membasmi Phantom. Saat ini Mai dan kelompoknya akan berangkat ke stasiun. Mai kemudian berkata dalam benaknya bahwa tim kelompoknya sering sekali gagal dalam menjalankan tugas, dan anggota tim lain memandang mereka dengan sebelah mata. Oleh karena itu, dia akan menembus kegagalan tersebut. Saat di kereta, Mai menjelaskan bahwa Phantom kali ini sering mencegat orang-orang yang mau menyeberang jembatan saat hari mulai senja, dan mengajak orang yang menyeberang untuk berduel. Saat sampai di jembatan, Mai mengatakan bahwa dia familiar dengan tempat yang ia kunjungi kali ini. Tak lama setelah itu, dua Phantom berwujud manusia tiba-tiba datang dan menghentikan mereka, dan berkata bahwa dia menunggu kedatangan Mai Kawakami. Haruhiko dan yang lainnya merasa heran mengapa Phantom tersebut mengincar Mai.
Setelah itu, dua Phantom tersebut menyerang Mai dan terjadilah pertarungan. Karena Mai sedang terpojok, Haruhiko kemudian memanggil Markosias untuk menyerang Phantom tersebut. Sedangkan Haruhiko menggendong Mai dan pergi dari jembatan. Phantom tersebut kemudian berkata agar Mai segera kembali saat dia lebih kuat. Keesokan harinya, Mai yang frustasi dari kekalahan yang dia alami membuat rencana dan akan melatih Haruhiko dan Reina untuk belajar bela diri untuk membantu dia melawan Phantom. Tapi karena mereka berdua tidak memiliki dasar bela diri, membuat rencana Mai tidak berjalan dengan lancar. Setelah itu, Haruhiko mempunyai usulan dengan mengkopi bela diri yang dimiliki oleh Mai ke otaknya. Tapi Haruhiko tidak mengetahui dengan pasti bagaimana cara itu dilakukan. Mai kemudian mengira bahwa Haruhiko hanya menghindar latihan saja. Tapi tiba-tiba Bu Himeno datang dan mengatakan bahwa cara itu layak untuk dicoba. Karena Haruhiko mempunyai teknik pemanggilan Phantom, dia juga bisa saja mengakses penyimpanan metafisika dari ingatan manusia. Bu Himeno mengetahui hal tersebut karena dia merupakan anggota dari staf riset di Alaya Shiki. Kemudian Bu Himeno mempunyai ide agar Haruhiko dan Mai datang ke tempat bermain dan tempat-tempat yang dikunjungi Mai waktu kecil. Hal itu dilakukan agar mensinkronkan ingatan mereka berdua. Mereka pun mengunjungi tempat-tempat yang dikunjungi Mai waktu kecil dulu. Setelah itu, ketika berada di dekat jembatan, Mai mengingat bahwa dia pernah mengunjungi tempat ini saat karya wisata TK dulu. Dan waktu itu dia bertemu dengan dua anak kecil dan merasa akrab dengan mereka meski pertama kali bertemu. Setelah itu tiba-tiba dua Phantom tersebut kembali muncul. Mai kemudian mengajak Haruhiko untuk bertarung bersamanya. Tapi saat pertarungan terjadi, terdapat kejadian membuat kepala mereka berdua terbentur. Dan secara tiba-tiba Haruhiko berhasil mengakses ingatan yang dimiliki Mai. Setelah itu Haruhiko berhasil mengkopi ingatan bela diri dari Mai. Dan Haruhiko juga melihat dua anak kecil yang mirip dengan Phantom yang menyerangnya. Setelah itu, saat Haruhiko terbangun, dia kemudian menanyakan perihal dua Phantom yang saat ini ada di hadapan mereka. Haruhiko mengingatkan kalau Mai pernah bertemu mereka saat karya wisata TK dulu. Mai akhirnya mengingat kedua Phantom tersebut dan Mai selalu mengalahkan Phantom itu dalam urusan bela diri. Jadi sejak saat itulah kedua Phantom tersebut terus giat berlatih dan bermaksud untuk balas dendam dengan Mai. Setelah itu pertarungan Mai dengan kedua Phantom tersebut kembali berlanjut. Haruhiko kemudian diminta untuk membantu Mai karena saat ini dia bisa menggunakan teknik bela diri seperti Mai. Mendengar hal itu, Haruhiko tanpa ragu menyerang Phantom tersebut. Tapi karena fisik dan stamina Haruhiko tidak mendukung, dia kemudian terkapar karena kelelahan. Melihat hal itu, Bu Himeno menyarankan Haruhiko untuk menggunakan 5 elemen yang dimiliki oleh Mai. Karena saat ini Haruhiko merupakan salinan dari Mai. Haruhiko kemudian menggunakan kekuatan elemennya dan melakukan serangan gabungan dengan Mai. Dan mereka pun berhasil mengalahkan Phantom tersebut. Setelah itu, kedua Phantom tersebut lenyap dan mengatakan akan menentang Mai kembali suatu saat nanti. Besoknya saat di sekolah, Bu Himeno memberitahukan Haruhiko kalau ingatan yang dia dapatkan dari Mai perlahan akan menghilang dalam beberapa hari. Setelah itu, karena Haruhiko dan kelompoknya berhasil mengalahkan Phantom, mereka diberi kupon makan gratis di sebuah restoran daging, yang membuat Reina telah menghabiskan banyak makanan di restoran tersebut. Setelah acara makan-makan tersebut, mereka akhirnya pulang ke rumah masing-masing. Ketika Reina sampai di halte bus, tiba-tiba ada sebuah bis yang unik berhenti tepat di depannya. Reina kemudian masuk ke bis tersebut, dan tiba-tiba dia sampai di depan rumahnya. Keesokan harinya, Reina bercerita tentang kejadian tersebut ke Haruhiko dan Mai. Minase kemudian datang dan mengatakan bahwa dia melihat kejadian itu, dan bis yang ditumpangi Reina kemarin merupakan Phantom. Dan Minase juga mengatakan bahwa Reina telah dirasuki oleh Phantom. Setelah pulang sekolah, Mai dan yang lainnya mengantarkan Reina karena merasa khawatir, dan Reina meminta maaf karena telah merepotkan teman-temannya. Tak lama setelah itu, bis unik yang kemarin muncul tiba-tiba
tiba-tiba datang di hadapan mereka. Dan tanpa disadari, Reina tiba-tiba masuk ke dalam bis tersebut. Untung saja Haruhiko dengan cepat masuk ke dalam bis itu sebelum pintunya tertutup. Bis tersebut tiba-tiba menghilang. Minase memberitahu Mai agar tidak terlalu khawatir karena mereka berdua pasti akan kembali. Namun jika dibiarkan maka mereka akan dalam bahaya dan bisa jadi mereka tidak bisa kembali. Di dalam bis, Haruhiko melihat Reina tidak memiliki kesadaran dan tatapannya kosong. Haruhiko merasa heran dengan bagian dalam bis tersebut karena dia belum pernah melihat bis semacam ini sebelumnya. Bahkan sopir pun tidak ada di dalamnya. Tak lama setelah itu mereka sampai di sebuah pedesaan. Haruhiko merasa terkejut dengan pemandangan di pedesaan itu dan Reina tiba-tiba masuk ke dalam rumah yang ada di sana. Di dalam rumah tersebut Reina berinteraksi dengan phantom berbentuk kelinci layaknya seorang keluarga. Haruhiko yang melihat dari kejauhan merasa heran dan dia kemudian masuk ke dalam rumah. Setelah sampai di dalam, Haruhiko mencoba menyadarkan Reina. Tapi Reina dan kedua phantom tersebut menganggap Haruhiko sebagai bagian dari keluarganya. Tak lama setelah itu mereka makan malam. Awalnya Haruhiko tidak terhipnotis dengan phantom tersebut. Tapi setelah dia memakan hidangan yang diberikan phantom, Haruhiko terkena hipnotis dan muncul telinga kelinci di kepalanya. Besoknya Haruhiko dan Reina akan berangkat ke sekolah dengan menaiki bis aneh yang mereka tumpangi sebelumnya. Haruhiko yang telah sadar tiba-tiba sampai di depan rumah Reina. Haruhiko yang melihat jam yang ada di ponselnya menyadari waktu tidak berlalu saat dia pertama kali menaiki bis aneh tersebut. Setelah itu Reina menyuruh Haruhiko untuk pulang karena takut orang tua Reina akan marah. Besoknya Minase mengatakan kepada Reina dan kelompoknya bahwa phantom tersebut menghipnotis manusia dan menyeretnya ke dunia mereka dan menyarankan Haruhiko untuk tidak ikut makan agar tidak terhipnotis oleh phantom tersebut. Reina kemudian menjelaskan bahwa dia tidak memberitahu orang tuanya kalau dia telah masuk ekskul pemburu phantom karena orang tua dari Reina membenci phantom dan menganggap phantom makhluk yang najis. Jika orang tua Reina mengetahui anaknya telah terlibat urusan phantom maka Reina akan dipindahkan dan kakak Reina muak dengan kelakuan orang tuanya dan memilih kabur dari rumah. Dan karena beban inilah yang membuat Reina dimasuki oleh phantom. Skin kemudian berpindah. Setelah pulang sekolah, Reina dan kelompoknya menunggu kembali bis aneh yang menjemputnya. Tak lama setelah itu, bis itu pun datang dan Haruhiko mencoba menyegelnya. Dan ternyata Haruhiko masih terhipnotis oleh phantom yang membuat Reina dan Haruhiko memasuki bis tersebut. Mai yang ingin menghentikannya ikut masuk ke dalam bis tersebut dan akhirnya sampai di rumah phantom yang ada di pedesaan. Mai yang bersama Ruru kemudian masuk ke dalam rumah dan berusaha menyadarkan mereka. Tapi Reina, Haruhiko dan kedua phantom tersebut menganggap Mai sebagai keluarganya. Setelah itu mereka berada di meja makan. Mai menyadari bahwa ini semua merupakan phantom perwujudan dari perasaan Reina. Ruru kemudian memakan makanan yang ada di sana dengan lahap. Dia tidak terpengaruh karena dia merupakan phantom. Kemudian Ruru dengan polosnya menyuapi Mai. Hal itu membuat Mai kemudian terhipnotis oleh phantom. Setelah itu Haruhiko pergi ke toilet dan tiba-tiba dia lepas dari hipnotis phantom. Hal itu membuat Haruhiko pergi menemui Reina dan mengajak dia pergi ke toilet. Setelah sampai, Haruhiko kemudian menjelaskan bahwa menurut cerita rakyat, toilet dipercaya sebagai gerbang antara dunia fana dan akhirat, yang artinya di toilet lebih mudah untuk menyadarkan diri. Kemudian Haruhiko kembali mencoba menyadarkan Reina, tapi hal itu tidak berhasil. Haruhiko yang tidak menyerah kemudian memeluk Reina dan ternyata cara itu berhasil. Reina kembali normal. Setelah itu Haruhiko dan Reina keluar dari rumah dan melihat Mai berbicara dengan para phantom tersebut. Reina kemudian menceritakan seandainya kakak dia mau kembali ke rumah dan berbaikan dengan orang tuanya, karena hal itulah yang dia idam-idamkan selama ini. Tak lama setelah itu phantom tersebut keluar dan mengatakan kepada Reina bahwa mereka harus pergi karena Reina telah sadar. Tapi jika Reina ingin mereka tetap menjadi keluarganya, maka mereka akan selalu
selalu ada untuknya. Reina yang terpengaruh dengan perkataan para Phantom mencoba mendekatinya, tapi untung saja Haruhiko berteriak dan mencoba menyadarkan Reina. Karena mendengar perkataan Haruhiko, Reina pun tersadar, yang membuat kedua Phantom tersebut menghilang. Keesokan harinya, Reina mengatakan bahwa dia diizinkan untuk mengikuti ekskul pemburu Phantom karena dia berhasil meyakinkan kedua orang tuanya. Skin kemudian berpindah. Saat Haruhiko sedang makan siang bernama Sosuke, Sosuke mengatakan bahwa dia iri kepada Haruhiko karena dia dikelilingi wanita cantik. Sosuke juga mengatakan bahwa secantik apapun gadis, kalau sifatnya seperti Minase, dia tidak ingin berteman. Haruhiko yang penasaran bertanya kepada Sosuke tentang Minase. Sosuke menjawab bahwa Minase dulunya seorang anak yang populer, tapi karena dia selalu menjaga jarak dan menolak bergaul, jadi tidak ada orang yang mau ngobrol dengannya. Sosuke juga menambahkan kalau Minase menjadi sombong karena kemampuannya di atas rata-rata, dan tanpa Sosuke sadari ternyata Minase berada di belakangnya. Setelah itu, Buhimeno minta bantuan Minase untuk membasmi Phantom yang telah menyerang kandang kelinci dan burung di berbagai tempat. Minase pun menyanggupinya. Di tempat lain, saat Haruhiko bersama dengan Mai dan Reina, dia melihat Minase berjalan sendirian. Haruhiko kemudian berlari dan berusaha mendekatinya untuk meminta maaf atas kejadian di kantin tadi. Di tempat lain, seorang anak kecil yang bernama Kurumi Kumamakura dengan boneka di kepalanya sedang memberi makan para kelinci di kandangnya. Minase kemudian datang yang membuat anak kecil tersebut terkejut. Tak lama setelah itu, Phantom yang menyerang kandang pun muncul dan menyerang Minase. Tapi serangan tersebut berhasil ditahan oleh Minase. Haruhiko yang tiba-tiba datang diserang oleh Phantom tersebut. Tapi untung saja Minase datang dan menolongnya. Minase kemudian terkena serangan yang membuat dia tidak bisa mengeluarkan kekuatannya. Kurumi yang melihat Minase sedang terdesak meminta bonekanya yang bernama Albrecht untuk menyerang Phantom tersebut. Ternyata Kurumi mempunyai kekuatan istimewa. Albrecht yang menyerang dibantu Mai yang membuat Phantom tersebut menghantam tanah, dan Reina juga datang untuk membantu Haruhiko. Phantom tersebut ternyata belum tumbang yang membuat dia melarikan diri. Minase yang terluka membuat Haruhiko membawanya ke UKS. Setelah sampai di UKS, ternyata kemampuan Minase tidak bisa digunakan. Tapi Minase mengatakan bahwa dia akan menghabisi Phantom tersebut dan meminta mereka untuk tidak ikut campur karena kekuatan dia akan segera pulih. Mendengar hal itu, Mai dan Minase terlibat perdebatan, tapi untung saja Buhimeno datang menghentikan mereka. Buhimeno kemudian meminta mereka berlomba untuk mengalahkan Phantom tersebut, dan yang lebih dulu akan mendapatkan imbalannya. Mai dengan semangat menyanggupi hal itu, dan Minase kemudian pergi tanpa mengatakan apapun. Haruhiko yang merasa khawatir dengan kondisi Minase berkata kalau dia akan membantu Minase dalam perburuan Phantom kali ini. Karena tidak ingin kalah, Mai kemudian meminta bantuan Kurumi. Setelah itu Haruhiko bertemu dengan Minase, tapi Minase meminta Haruhiko untuk tidak mengikutinya. Haruhiko yang merasa bersalah atas kejadian sebelumnya akan membantu Minase untuk menebus kesalahannya. Tapi Minase mengatakan kalau kekuatannya akan segera pulih. Minase kemudian mencoba menggunakan kekuatannya, tapi hal itu tidak berhasil dan membuat Minase mengalami batuk. Ruru yang khawatir meminta Minase untuk beristirahat, tapi Minase menolak dan akan melanjutkan perburuannya. Setelah itu, karena mereka tidak kunjung bertemu dengan Phantom, Haruhiko menyarankan untuk menunggu di tempat kejadian sebelumnya di sekolah. Tapi Minase menjawab bahwa Phantom tersebut tidak datang ke tempat yang sama untuk kedua kali, dan dia juga bisa merasakan kehadiran Phantom. Setelah malam tiba, mereka belum bisa menemukan Phantom tersebut, hingga akhirnya Minase kembali ke apartemennya dan menyuruh Haruhiko untuk pulang. Setelah itu, saat pagi tiba, Haruhiko telah berada di depan apartemen Minase, dan mereka kemudian melanjutkan perburuannya. Di tempat lain, Mai dan kelompoknya juga berangkat untuk melakukan perburuan. Tapi tanpa disengaja, mereka semua bertemu di suatu tempat. Mai dan Minase kemudian terlibat perdebatan, dan setelah itu Minase pun pergi, dan disusul oleh Haruhiko. Setelah itu, Minase merasakan kehadiran Phantom
Phantom dan dia kemudian berlari untuk mengalahkannya. Minase yang sampai di tempat Phantom tersebut berusaha mengalahkannya. Haruhiko kemudian memanggil Markosias untuk membantu Minase, tapi karena merasa terganggu, Phantom itu pun pergi. Minase kemudian pergi untuk mencari Phantom itu lagi. Haruhiko merasa heran mengapa Minase sampai sengotot itu. Setelah itu, karena Haruhiko terlambat mengejar Minase, dia kemudian terpisah dengannya. Haruhiko kemudian menemui Bu Himeno dan menanyakan kenapa Minase sampai sengotot ini. Bu Himeno kemudian menjelaskan bahwa dulu waktu Minase masih kecil, dia sedang ditugaskan untuk menjaga kandang kelinci. Tapi salah satu Phantom menyerang kandang tersebut. Minase kemudian membangkitkan kekuatan istimewanya dan menyegel Phantom tersebut. Tapi karena kemampuan Minase sangat kuat, para guru dan teman sekelasnya menjadi ketakutan dan menjauhi Minase. Bahkan orang tuanya pun sangat takut pada Minase. Karena tidak betah di rumahnya, Minase kemudian dibawa oleh agen si Phantom. Sejak saat itulah Minase menutup diri dan Phantom kali ini dicurigai sebagai Phantom yang menyerang Minase waktu dulu. Meski pernah disegel, ada saatnya Phantom bisa lepas kembali. Dan Minase menganggap Phantom kali ini penyebab putusnya dia dengan keluarga dan teman-temannya. Setelah itu, Ruru memberikan informasi bahwa saat ini Minase menuju kebun binatang. Haruhiko kemudian pergi untuk menyusulnya. Di tempat lain, Minase yang telah sampai melihat Phantom telah muncul di hadapannya dan pertarungan tidak dapat terhindarkan. Setelah beberapa saat mereka bertarung, Minase terkena serangan yang membuat dia terjatuh. Ketika Minase hampir dihabisi oleh Phantom tersebut, tiba-tiba untung saja Haruhiko datang tepat waktu dan menolong Minase. Mai dan yang lainnya juga datang untuk mengalahkan Phantom tersebut. Dan terjadilah pertarungan. Dan pada akhirnya Haruhiko berhasil menyegel Phantom tersebut. Setelah itu Minase yang kesakitan disembuhkan oleh kekuatan Reina yang membuat Minase kembali pulih. Bu Himeno kemudian melihat gambar Phantom yang ada di kertas Haruhiko dan mengatakan bahwa Phantom tersebut berbeda dengan Phantom yang Minase kalahkan tempo dulu. Mendengar hal itu membuat Minase pergi tanpa mengatakan apapun. Setelah itu pada pagi harinya Minase datang ke rumah Haruhiko dan kemudian berterima kasih karena telah menolongnya. Dia meminta maaf untuk semuanya. Dengan muka yang memerah, Minase kemudian pergi. Scan kemudian berpindah. Pada malam harinya, Haruhiko sedang mencoba memperbaiki alat yang diambil dari fasilitas Alayashiki. Setelah itu, ketika dia sedang membuka lacinya, dia menemukan kotak dan kemudian membukanya. Ternyata kotak tersebut berisi barang-barang Haruhiko saat masih SD. Dan Haruhiko kemudian membaca karangan yang dia tulis waktu masih SD. Keesokan paginya saat Haruhiko telah terbangun, ternyata tubuhnya telah berubah ke wujud kecilnya. Dan ingatannya saat berwujud normal sudah menghilang, dan saat ini dia hanya mempunyai ingatan waktu dia masih kecil. Haruhiko kemudian terkejut karena baju yang dia pakai menjadi longgar. Setelah itu Haruhiko yang terburu-buru ingin berangkat ke sekolah merasa heran karena semua pakaian yang dia cari tidak ada yang pas di tubuh mungilnya. Jadi dia mencoba memakai baju seadanya saat berangkat ke sekolah. Dan saat sampai di kelas, Haruhiko terkejut karena dia tidak mengenali teman-temannya. Dan semua murid yang ada di kelas tersebut juga tidak mengenali Haruhiko. Haruhiko kemudian memutuskan untuk pergi dan dia kemudian duduk di luar. Tak lama setelah itu Haruhiko mungil didatangi oleh Kurumi. Kurumi kemudian menanyakan keadaan Haruhiko. Haruhiko kemudian mengatakan permasalahan yang dia alami. Mendengar permasalahan tersebut, Kurumi kemudian mengajak Haruhiko ke ruang guru. Ketika sampai di sana, Bu Guru kemudian mengecek data siswa dan kemudian menjelaskan bahwa Haruhiko tidak tertera di SD manapun. Setelah itu, Kurumi yang melihat tas Haruhiko mungil pakai berpikir kalau tas tersebut sama persis dengan milik Haruhiko yang Kurumi kenali. Bahkan isinya pun juga sama. Kurumi yang yakin bahwa dia ialah Haruhiko yang ia kenali membawa dia menemui Bu Himeno dan yang lainnya. Bu Himeno kemudian mengatakan bahwa seseorang yang ada di hadapannya kali ini sangat mirip dengan Haruhiko saat masih kecil. Tapi Haruhiko mungil saat ini tidak mengenali Reina dan yang lainnya. Teman-teman Haruhiko menyadari bahwa Haruhiko berubah menjadi mungil saat dia tertidur. Dan mereka berpikir mungkin kejadian ini merupakan ulah dari Phantom. Mendengar
hal itu, Bohemeno minta yang lainnya untuk memeriksa rumah Haruhiko saat pulang sekolah nanti. Setelah itu, saat pulang sekolah, teman-teman dari Haruhiko termasuk Minase datang ke rumah Haruhiko untuk mengeceknya. Tapi mereka tidak merasakan keberadaan Phantom. Setelah itu, karena Mai merasa khawatir dengan keadaan Haruhiko, dia kemudian mengajak Haruhiko mungil untuk tinggal bersamanya. Tapi sebelum itu, Mai kemudian mengajak Haruhiko belanja untuk memenuhi kebutuhannya. Sejak saat itu, Haruhiko dan Mai selalu bersama. Mulai dari berburu Phantom, belajar, dan bahkan bekerja. Haruhiko yang melihat Mai kerepotan telah mengasuhnya membuat dia merasa bersalah. Saat hendak pulang, Haruhiko melihat anak kecil yang sedang bermain dengan kedua orang tuanya di taman. Melihat hal itu membuat Haruhiko merasa sedih. Kemudian saat di rumah, Mai merasa heran mengapa Haruhiko saat ini menjadi sangat penurut. Pada malam harinya saat mereka berdua sedang terlelap, tiba-tiba suara petir datang menyambar. Hal itu membuat Haruhiko merasa ketakutan. Mai yang melihatnya berusaha menenangkan Haruhiko. Mai kemudian berkata bahwa Haruhiko selalu menahan semua masalah sendirian. Mai berkata seperti itu karena dia sama seperti Haruhiko yang harus hidup sendiri. Haruhiko kemudian bercerita bahwa ayahnya pergi keliling dunia dan ibu Haruhiko telah pergi meninggalkannya. Mendengar hal itu, Mai ingin menghibur Haruhiko. Oleh karena itu, dia mengajak Haruhiko mungil ke taman bermain besok siang. Keesokan harinya, mereka berdua pun datang ke taman bermain dan mereka mencoba wahana yang ada di sana. Haruhiko pun merasa senang dan berkata bahwa dia ingin terus bersama Mai. Tak lama setelah itu, Phantom pasir datang dan membuat kekacauan di taman dan Phantom tersebut menyerang mereka berdua. Untung saja Mai dengan sigap menyelamatkan Haruhiko. Mai kemudian mencoba mengalahkan Phantom tersebut, tapi tiba-tiba dia merasa tidak berdaya. Hal tersebut membuat Mai bisa dikalahkan. Haruhiko yang melihat hal tersebut berusaha menolongnya dan mengatakan, Haruhiko kemudian berubah ke wujud normalnya dan dia kemudian bisa memanggil Phantom tanpa bantuan sketsa. Haruhiko kemudian memanggil Cthulhu dan menyerang Phantom pasir tersebut dengan kekuatan semburan air. Phantom tersebut berhasil dikalahkan dan Haruhiko kemudian mendekati Mai. Skin kemudian berpindah. Haruhiko kemudian meminta maaf kepada Mai karena telah merepotkannya. Haruhiko kemudian menyadari bahwa dia berubah ke wujud mungil karena dia membaca karangan waktu dia SD. Setelah itu Haruhiko dipanggil oleh Reina. Mai kemudian membaca karangan Haruhiko saat masih SD. Di karangan tersebut Haruhiko bercerita bahwa dia pergi ke taman bersama kedua orang tuanya dan Haruhiko saat itu merasa sangat senang. Melihat karangan tersebut, Mai merasa sedih. Keesokan harinya saat di sekolah, tim E yang sekarang terdiri dari Mai, Haruhiko, Reina, Kurumi, dan Minase berhasil menyegel Phantom berkat kerjasama yang diciptakan mereka. Bahkan mereka pun dipuji semua siswa yang menonton kejadian itu. Bahkan sekarang tim mereka berada di peringkat teratas dalam perburuan Phantom. Dan saat di kantin sekolah mereka berencana akan membuatkan pelatihan saat libur nanti. Kemudian Minase melihat alat yang dibawa Ruru kemarin dan mengatakan ini merupakan alat komunikasi server Alayashiki dan tanpa alat ini juga siapapun takkan bisa mengakses server Alayashiki. Di tempat lain, 3 orang laki-laki yang sedang berjalan bersama sedang membicarakan Phantom yang menyerang orang-orang berkemampuan istimewa di kota sebelah. Tapi tak lama kemudian mereka terkejut melihat sosok wanita berada di depannya. Wanita tersebut kemudian berjalan ke arah mereka. Ketiga anak laki-laki tersebut menyadari bahwa wanita itu merupakan Phantom yang menyerang orang-orang yang berkemampuan istimewa. Ketiga laki-laki tersebut merupakan orang yang memiliki kemampuan istimewa. Mereka kemudian menyerang wanita tersebut, tapi mereka dapat dikalahkan dengan mudah. Keesokan harinya di ruangan pemburu Phantom, Bohemeno memberitahukan bahwa 3 siswa berkemampuan istimewa dari sekolah lain telah diserang oleh Phantom yang tidak dikenal. Phantom kali ini disebut Enigma dan kemampuan Enigma dapat merebut kemampuan istimewa
istimewa dari korbannya. Dan Bu Himeno meminta para siswa untuk selalu waspada. Dan apabila bertemu dengan Enigma, Bu Himeno menyarankan mereka untuk lari. Sepulang sekolah, Haruhiko dan timnya membicarakan tentang Enigma. Tapi tak lama setelah itu mereka mendengar teriakan seorang perempuan. Haruhiko, Mai dan Minase kemudian mendatangi asal suara tersebut. Setelah sampai, ternyata senior mereka yang dikenal dengan Angel Beach sedang menghadapi Enigma. Enigma tersebut merebut kemampuan korbannya dan cara menciumnya. Ketiga anggota Angel Beach telah direbut kekuatannya oleh Enigma. Melihat hal itu, Mai dan Minase mencoba menyerangnya, tapi serangan mereka dapat dihentikan. Haruhiko kemudian memanggil Cthulhu dan menyerangnya, dan Haruhiko kemudian berhasil menyegel Enigma. Ketika Mai hendak melakukan serangan penghabisan, Enigma tersebut tiba-tiba menghilang. Setelah itu, Haruhiko membawa Angel Beach ke rumah sakit yang telah berafiliasi dengan Alaya Shiki. Mereka tidak terluka parah, tapi kemampuan mereka telah hilang, direbut oleh Enigma. Haruhiko dan lainnya menyadari bahwa kemampuan Angel Beach belum pulih, yang artinya Enigma masih berkeliaran. Dan Haruhiko tidak yakin bahwa dia berhasil menyegel Enigma. Dan libur musim panas pun telah tiba. Haruhiko yang sedang memperbaiki alat komunikasi Alaya Shiki mendapatkan telepon dari seorang perempuan yang ternyata ibunya, dan mereka pun membuat janji untuk bertemu. Setelah itu mereka pun bertemu di sebuah taman. Ibunya kemudian mengatakan banyak hal, tapi Haruhiko memilih untuk diam karena dia masih kecewa dengan ibunya karena telah meninggalkannya. Hal itu membuat ibunya berprasangka kalau dia sudah tidak diterima di kehidupan Haruhiko. Tapi saat ibunya mulai beranjak pergi, Haruhiko mengingat waktu dia ditinggalkan oleh ibunya, dan Haruhiko tidak ingin hal itu terjadi lagi. Oleh karena itu, Haruhiko memutuskan untuk mengejarnya. Keesokan paginya, Haruhiko yang sedang tidur dibangunkan oleh ibunya, dan Haruhiko merasa bahagia. Mereka pun mulai melakukan kegiatan bersama. Seminggu pun telah berlalu, dan Ruru mengatakan bahwa dia merasa aneh karena ibu dari Haruhiko tiba-tiba pulang dan akrab dengan Haruhiko. Tapi Haruhiko mengatakan bahwa dia tidak merasa bahwa kejadian kali ini ulah dari Phantom karena ibunya mengingat kejadian saat dia masih kecil. Scan kemudian berpindah. Mai kemudian mempertanyakan ketidakhadiran Haruhiko selama seminggu kepada Ruru, dan Ruru menjawab bahwa saat ini Haruhiko masih menikmati kebersamaan dengan ibunya. Tapi tak disangka mereka melihat Haruhiko di depannya, dan saat ini dia sedang berbelanja dengan ibunya. Minase yang melihat ibu Haruhiko merasa ada aura aneh yang ada di dalam tubuhnya. Tapi Minase tidak yakin bahwa aura tersebut milik Phantom karena baru kali ini dia merasakannya. Hal itu membuat mereka menghubungi Bu Himeno, dan kemudian mereka mendatangi kediaman Haruhiko. Setelah sampai di sana, ibu Haruhiko menyuguhkan makanan ke mereka semua, dan Minase merasa bingung dengan hal ini. Reina juga mengatakan bahwa kejadian ini berbeda dengan keluarga Phantom yang ia alami. Mereka kemudian terlibat perbincangan, tapi tak lama setelah itu Mai mendapatkan telepon dari Bu Himeno. Bu Himeno kemudian memberitahukan bahwa dia mendapatkan laporan dari suami ibu Haruhiko yang sekarang, dan mengatakan bahwa ibu dari Haruhiko telah menghilang, dan sebelum dia menghilang dia bersikap aneh. Bu Himeno juga memberitahukan bahwa Enigma mempunyai kekuatan untuk memanipulasi manusia, dan Bu Himeno mencurigai bahwa ibu dari Haruhiko saat ini ialah Enigma. Dan prasangka itu pun benar adanya. Ternyata Enigma sudah mengetahuinya. Mai kemudian memberitahukan Haruhiko bahwa ibunya ialah Enigma. Haruhiko yang mendengar hal tersebut seakan tidak percaya. Kemudian Enigma mengatakan bahwa dia tertarik dengan kemampuan Haruhiko yang bisa memanggil Phantom sesuka hati, dan terlebih lagi Haruhiko bisa memasuki pikiran orang lain. Tapi Enigma kembali mengatakan bahwa kemampuan Haruhiko sangat payah, dan apabila digunakan dengan benar maka kemampuan tersebut sangat luar biasa hebat. Enigma kemudian akan mendekati Haruhiko, tapi Minase dan yang lainnya mencoba melindunginya. Tapi usaha mereka gagal. Enigma telah berhasil mengambil kemampuan Haruhiko yang membuat Haruhiko pingsan. Setelah itu Enigma keluar dari tubuh ibu dari Haruhiko, dan dia kemudian pergi. Mai kemudian terkejut karena melihat Ruru telah pingsan. Beberapa hari setelah kejadian itu Haruhiko sudah sadarkan diri, sedangkan ibunya masih dalam
masa perawatan dikarenakan efek samping Enigma yang mengambil alih pikirannya. Saat akan pergi meninggalkan rumah sakit, Haruhiko kemudian bertemu dengan suami dari ibunya sekarang. Lelaki tersebut kemudian menceritakan bahwa dia bertemu dengan ibu Haruhiko 2 tahun yang lalu, dan dia tidak pernah menanyakan masa lalunya seperti apa. Dan dia juga menyadari bahwa ibu Haruhiko mempunyai masalah yang rumit. Setelah itu dia kemudian memberikan buku yang selalu dilihat oleh ibunya. Ternyata buku tersebut berisi foto Haruhiko saat masih kecil. Dan ibu dari Haruhiko ingin sekali menemuinya, tapi ibunya merasa belum menemukan waktu yang tepat karena ibunya dihantui rasa bersalah. Tak lama setelah itu, Mai datang menyemangati Haruhiko dan mengajak Haruhiko untuk menemui Ruru. Setelah bertemu dengan Ruru, Reina merasa aneh dengan sifat Ruru, dan Kurumi juga mengatakan bahwa saat ini Ruru mempunyai sifat yang sama seperti Haruhiko. Mai kemudian mengatakan mungkin ini ada hubungannya dengan kemampuan Haruhiko yang telah dirampas. Di tempat lain, agensi Phantom termasuk Minase sedang mencari di mana keberadaan Enigma, namun mereka tidak menemukannya. Kemudian salah satu anggota agensi Phantom mengatakan kalau mereka kekurangan informasi dan mencurigai kalau atasan mereka menyembunyikan sesuatu. Setelah itu, Minase datang menemui Haruhiko dan memaksa Haruhiko untuk segera memperbaiki alat yang diambil dari Alaya Shiki karena dia merasa bahwa perusahaan Alaya Shiki telah menyembunyikan sesuatu. Oleh karena itu, mereka harus meretas servernya dan mencari informasi yang dibutuhkan, karena jika tidak, Enigma takkan bisa mereka kalahkan. Namun Haruhiko mengatakan kalau dia kesusahan saat memperbaikinya, tapi Kurumi mengatakan kalau Albert bisa memperbaikinya dengan cepat. Setelah itu, Albert pun mulai menunjukkan kemampuannya, dan benar saja dia dengan cepat bisa memperbaikinya. Bahkan Albert bisa dengan mudah meretas server Alaya Shiki. Setelah itu, Minase mengetahui fakta tentang Enigma. Di sana tertera informasi bahwa Enigma adalah Phantom fortifikasi yang digunakan untuk mengumpulkan informasi soal kemampuan istimewa dari semua siswa di setiap sekolah dan meneliti penguatan Phantom secara artifisial. Dengan kata lain, perusahaan Alaya Shiki melakukan cangkok DNA manusia kepada Phantom yang sudah mereka tangkap. Mereka melakukan hal itu agar bisa memangkas upah kerja prajurit buatan di bidang militer. Tapi ternyata Enigma malah memiliki kekuatan yang jauh melebihi perkiraan mereka. Hingga akhirnya Enigma melakukan pemberontakan, dan Alaya Shiki pura-pura tidak mengetahui dengan kejadian ini. Dan Minase juga menemukan informasi bahwa Alaya Shiki mempunyai data dari Haruhiko dan Phantom peri yang bernama Ruru. Tapi saat mereka hendak membacanya, Minase mendapatkan telepon bahwa Enigma telah menyerang laboratorium yang terdapat ibu Haruhiko di sana. Hal itu membuat Haruhiko dan teman-temannya bergegas pergi ke sana. Namun ketika sampai di sana, Haruhiko akan berangkat sendiri dan minta teman-temannya untuk tidak ikut melawan Enigma. Hal itu membuat Mai dan lainnya protes dengan keputusan tersebut. Tak lama setelah itu, Bu Himeno datang dan meminta mereka untuk masuk ke mobilnya. Ketika berada di dalam mobil, Bu Himeno mengatakan kalau Enigma ingin mencuri data Phantom yang ada di laboratorium dan di rumah sakit, karena sekarang Enigma mempunyai kekuatan pemanggilan Haruhiko. Jika dia mendapatkannya, maka dia dapat memanggil Phantom sesuka hati. Dan tujuan dari Enigma yaitu ingin mengendalikan Phantom dan mendominasi umat manusia. Setelah mereka sampai di tujuan, Bu Himeno minta Haruhiko dan yang lainnya untuk mengevakuasi orang-orang yang ada di sana. Tapi tak lama setelah itu, Enigma datang di hadapan mereka. Mai, Minase, Reina, dan Albert pun berusaha menghentikan Enigma, tapi mereka semua bisa dikalahkan dengan mudah. Melihat hal itu, Haruhiko berusaha melawannya. Enigma kemudian berubah ke wujud ibu Haruhiko dan ingin mengalahkan mereka dengan wujud tersebut. Ruru yang tiba-tiba datang diserang oleh Enigma. Untung saja Ruru diselamatkan oleh Haruhiko. Bu Himeno kemudian mengatakan bahwa Ruru merupakan Phantom yang lahir dari Haruhiko, dan kemungkinan Ruru merupakan Phantom perwujudan dari kepribadian Haruhiko. Dan pada dasarnya Ruru mempunyai kemampuan yang sama seperti Haruhiko, dan meminta Haruhiko untuk mencium Ruru agar kekuatan tersebut bisa ditransfer ke Haruhiko. Hal itu membuat mereka terkejut karena tidak ada pilihan lain, mereka akhirnya berciuman. Dan ternyata cara itu pun berhasil dan Haruhiko kembali mendapatkan kekuatan istimewanya. Haruhiko kemudian memanggil Markosias dan Cthulhu, tapi kali ini Phantom tersebut muncul dengan wujud sempurnanya.
Dan berkat kerjasama Haruhiko dan yang lainnya, Enigma berhasil disegel dengan kekuatan Haruhiko. Nah, setelah itu Haruhiko menemui ibunya yang telah siuman, dan animenya pun berakhir. Nah, itu dia alur cerita dari anime Musai no Phantom. Jika teman-teman tidak memahami alurnya, Mimin menyarankan untuk menonton animenya secara full. Dan jika teman-teman menyukainya, jangan lupa untuk like video ini. Jika tidak suka, teman-teman bisa memilih untuk dislike. Dan Mimin meminta tolong untuk dukung channel ini, karena Mimin akan berusaha menceritakan alur cerita yang menarik untuk kalian semua. Dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya, dan terima kasih sudah menonton.